Anak-anak sekarang coba sebutkan berapa ulama yang kamu ingat. Dia tidak ingat karena tidak pernah dikenalkan pada kiai, tidak pernah dimintakan doa ulama, tidak pernah dimintakan air barokah, tidak pernah dimintakan usap kepala, tidak pernah ditiupkan ubun-ubunnya. Yang dia tahu siapa? Upin Ipin. Yang dia tahu siapa? Power Rangers. Yang dia tahu siapa? Barbie. Ternyata film ini nampaknya seperti film anak-anak, tapi sesungguhnya di dalamnya ada penyebaran LGBT. Waspadalah, kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Ya Allah, jagalah anak-anak kami ini semuanya ya Allah. Selamatkan dari narkoba, selamatkan dari zina, selamatkan dari pacaran, selamatkan dari pergaulan bebas, masukkan ke pondok pesan. Pagi-pagi saya duduk di depan rumah, ngelihat ada Bang Ayub, orang kampung saya mau masuk pesantren. Saya belum masuk SD. Apa kata ibu saya? Kamu nanti mondok seperti Bang Ayub. Diantar saya mondok, pondoknya jauh, dari Riau ke Sumatera Utara, naik bis 12 jam. Saya dijenguk setahun sekali, dikirim ke Mesir 4 tahun nggak pulang, 4 hari raya, 4 Idul Fitri, 4 Idul Adha. Kenapa nggak pulang? Ongkos mahal. Pergi ke Maroko 2 tahun nggak pulang. Saya bukan anak yang banyak keluarganya, saya anak pertama, adik saya anak kedua. Buah hati belayan jiwa, disayang peluk cium ibu malam, pagi dan petang. Tapi ketika saya lulus, pergilah engkau sejauh mata memandang. Nanti engkau akan pulang ke kampung halaman, mencerahkan umat. Ibu berikan motivasi untuk anak. Jangan nanti anaknya mau berangkat, izinkan aku pergi mah. Mau kemana? Mau ke Mesir. Jangan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya hari ini tidak sedang menceramahi ibu-ibu, saya tidak sedang menceramahi ibu-ibu, saya sedang bercerita dengan ibu saya. Ketika saya pulang sholat Jumat, saya kalau selesai sholat Jumat dipanggil sama ibu saya, come here, sini sebentar. Apa mak? Apa kata khotib tadi di masjid? Khotibnya ngomong apa? Yang pertama kata khotibnya, takutlah kepada Allah. Yang kedua, mesti berbakti pada orang tua. Yang ketiga, jaga kebersihan badan, pikiran dan hati. Dari kecil saya sudah biasa diajak ngobrol dengan ibu saya, maka saya tidak pernah merasa menceramahi ibu-ibu sekalian. Saya hari ini menceritakan apa yang pernah saya dengar dari guru saya sampaikan kepada semua jamaah. Anak-anak diajak ngobrol cerita. Sekarang anak-anak nggak bisa cerita, dia pulang dari sekolah bangga mau menunjukkan nilainya. Mama, ini nilai adik. Sebentar ya, mama update status dulu. Mama, dengarkan bacaan Quran adik. Adik tadi dapat piala di sekolah. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Ibunya sibuk ngangkat telepon. Iya, kita shopping kemana ya? Kapan anakmu mendapatkan perhatian dari seorang ibu? Ibu adalah orang yang surga di bawah telapak kakinya. Saya sudah bolak-balik nyari hadis belum ketemu. Mau nasihati anak saya, surga di bawah tapak kaki Ustadz, belum ketemu. Surga di bawah telapak kaki babysitter. Karena banyak ibu-ibu yang menitipkan anaknya kepada pembantu dan penjaga, akhirnya dia pulang kerja, saat dia mau peluk anaknya, ternyata anaknya memeluk pembantu. Bukan cuma anaknya, suaminya juga. Astagfirullah, keceplosan. Mohon maaf Kiai.
Ini Ustadz Abdul Somad jangan sembarangan ceramah di Pulau Madura. Ini pulaunya para ulama, ini negerinya para kiai. Ustadz Somad nggak beradab, kurang adat istiadat. Kenapa Ustadz membelakangi kiai? Saya udah izin duluan, Beb. Saya diajarkan ibu saya nggak boleh duduk di atas kursi kalau ada ulama. Kalau ada ulama duduk cium tangannya, minta ampun, minta maafnya, ambil barokahnya. Jadi pendidikan itu berkesan. Sebelum TK, sebelum SD, sebelum SMP, sebelum SMA, sebelum S1, sebelum S2, sebelum S3, S teler, S cendol dan S bandung. Pendidikan yang pertama adalah pendidikan ibu. Ibu, al-madrasatul ula. Pendidikan yang pertama, pendidikan ibu. Maka dikatakan an-nisa imadul bilad. Ibu adalah tiang negeri ini. Kenapa tenda-tenda ini bisa tegak kokoh berdiri? Karena ada tiang yang kokoh, yang kuat. Kalau tiangnya tumbang, hancur kepala rumah tangga. Bapak apa ibu? Ada yang bilang bapak. Ternyata yang kepala rumah tangga bapak itu adalah persatuan bapak-bapak takut istri. Enggak apa-apa Pak. Kalau ibu masih bertanya, kamu di mana? Pulang jam berapa? Kunci motor mana? Uang mana? Siap teruskan. Kalau ibu masih nelpon suaminya, kamu di mana? Pulang jam berapa? Kunci motor mana? Uang kemana aja? Teruskan ibu, siap. Kenapa ragu? Ini bukan jebakan, ini kebetulan dan ketulusan. Kalau ada ibu di zaman sekarang banyak godaan, nanya suaminya sedang di mana, dengan siapa, pulang jam berapa. Itu salah satu ciri istri solihah. Kenapa? Dengan begitu suaminya terjaga, terpelihara insya Allah. Makanya banyak itu jamaah kalau udah dekat dengan Ustadz Somad, dia langsung foto, video call. Hai mama, ini lagi sama Ustadz. Habis itu dia tutup, dia pun pergi nggak tahu kemana. Ya Allah, jagalah suami ibu-ibu ini ya Allah. Ibu bisa datang pengajian ini pasti karena suaminya soleh semua. Coba kalau suaminya nggak soleh, Mas. Kalau orang Madura manggil suami apa? My darling. Saya mau pergi kemana? Mau ada pengajian. Siapa penceramahnya? Ustadz Abdul Somad. Ustadz saya itu. Pergi silakan pergi. Kamu nggak ikut? Saya mau main gaple dulu sebentar. Ya Allah, suami yang belum sholat, bukakan pintu hatinya supaya sholat ya Allah. Suami yang sudah kami doakan enggak juga sholat, bukakan pintu liang lahatnya ya Allah. Jangan diaminkan Bu, jangan. Nanti kalau ibu aminkan, ini lebih 400 orang, ini lebih 40 orang, ini lebih 4000 orang, diaminkan malaikat. Nanti ibu jadi anggota IGGI, Ikatan Janda-Janda Internasional. Mudah-mudahan suaminya jadi orang yang soleh-soleh. Ustadz Somad. Ya, suami saya ini alhamdulillah dulu nggak sholat, tapi setelah selalu saya putar ceramah Ustadz di rumah, dia sekarang sudah sholat. Sholat apa? Sholat Jumat. Ibu jangan pulang dari sini menceramahi suami. Pulang dari sini langsung panggil suaminya. Sini. Ya ayyuhalladzina kafaru. Suamimu itu kepala rumah tangga Bu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki tetaplah sebagai kepala rumah tangga. Hormati dia, muliakan dia. Tapi suami saya ini letoy loyo, lemah lunglai lesu. Bangkitkan semangatnya. Tapi dia sakit Pak Ustadz, bangkitkan semangatnya. Kamu adalah kepala rumah tangga. Kamu adalah yang paling berkuasa di rumah ini. Insya Allah kamu akan sembuh. Jangan khawatir, kamu akan sehat. Begitu Bu? Iya, jangan suami sakit. Aduh, kayaknya nggak sampai hari Jumat udah selesai. Bangkitkan semangatnya, kuatkan hati dan jiwanya.
almar'atus solihatul lati tu'inu ala imanihi, istri solihah yang membantu iman para suaminya. Mudah-mudahan anak-anak muda yang ada di sana segera menemukan jodohnya insya Allah. Kok banyak sekali yang mengaminkan? Yang bilang amin Ustadz Somad emang mantap. Masya Allah. Berapa lama dia ngeprintnya, mencetaknya, membawanya kemari. Itu keseriusan luar biasa. Ibu, kalau masih ada anak gadis, berikan, nikahkan orang soleh. Udah nikah belum? Sudah, tapi baru 1 kali. Kalau ada suami ibu nggak sholat, ibu jangan marah-marah. Ibu jangan marah-marah, nanti ibu cepat mati. Ibu cukup besok pagi sambil masak sarapan nasi goreng. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Dicicip juga, mana tahu garamnya betul. Sepohon kayu daunnya rimbun, serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Kalau kau mati aku kena kawin lagi. Jangan ngomong begitu, sakit hatinya. Ibu ngomong begitu langsung naik darah tingginya. Mudah-mudahan semuanya dibukakan pintu hidayah.